Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia, yaitu tentang sistem hukum pidana. Apa sih itu sistem hukum pidana? Yuk, mari kita simak. Pengertian hukum pidana. Menurut Profesor Muljiatno SH, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Selanjutnya, pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana dalam arti luas yaitu: pertama, hukum pidana material atau sering disebut hukum pidana substantif. Sering hanya disebut dengan istilah hukum pidana saja, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kedua, hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alatnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana sebagaimana telah diancamkan. Ketiga, hukum pelaksanaan pidana, yaitu aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Berikutnya, jenis hukum pidana. Hukum pidana ternyata punya turunan atau jenis hukum di dalamnya. Jenisnya ada dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat atau berlaku terhadap siapapun tanpa mempedulikan golongan, status, dan lain sebagainya. Sementara hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana
yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Selanjutnya, sumber hukum pidana, yaitu pertama KUHP sebagai sumber utama hukum pidana. Yang kedua, undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Ketiga, di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, hukum adat atau hukum pidana adat yang masih tetap berlaku. Selanjutnya, fungsi hukum pidana. Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Adapun fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan menurut Oemar Sonoyatji, hukum adalah alat untuk menuju ke polisi dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang, atau masyarakat, negara, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Hukum pidana dengan jelas melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum. Tujuan akhir dari proses pidana adalah untuk menghukum mereka yang terbukti bersalah tanpa keraguan. Itulah sedikit penjabaran dari sistem hukum di Indonesia, yaitu tentang sistem hukum pidana. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.